Edian membuat video guru menyapa, dimana Pak Edian sekarang menyapa kalian yang ada di rumah, dan dimana sekarang guru-guru di Musami akan memberikan video pembelajaran secara tatap muka melalui video. Nanti kalian akan bisa cek video Pak Edian ataupun guru-guru lain di channel YouTube masing-masing. Sebelum masuk ke materi, Pak Edian akan mengingatkan tentang protokol kesehatan COVID, di mana ketika kalian keluar, ketika beribadah ataupun pergi kemana, harus menggunakan masker, karena sekarang sudah ada hukumnya atau sudah ada peraturannya, ketika kalian keluar tidak memakai masker akan dikenai denda ataupun hukuman fisik. Maka dari itu ketika keluar pakailah masker, jangan lupa cuci tangan, tetap jaga jarak aman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN bab 3 tentang urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini pelajaran kelas 8 ya murid-murid, dimana nanti Bapak akan memberikan materi. Kalian nanti bisa lihat dalam video Bapak menjelaskan materi tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk pagi hari ini kita mulai pelajaran dengan berdoa. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita masuk bab 3, di mana judul bab 3 yaitu memaknai tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut, di mana peraturan tertulis yang menurut norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang ada di peraturan perundang-undangan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 nomor 12 tahun 2011, di mana tentang peraturan perundang-undangan itu terdiri dari yang pertama Undang-Undang 1945, kedua TAP MPR atau Ketetapan MPR, yang ketiga itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa disebut dengan Perpu. Kemudian keempat ada peraturan pemerintah atau permen, kelima peraturan presiden atau perpres, keenam peraturan daerah provinsi atau bisa disebut perda provinsi, terakhir yaitu perda kabupaten atau kota. Jadi urutannya yang pertama adalah yang paling tinggi itu UUD, bukan peraturan presiden ataupun pemerintah. Jadi yang pertama itu UUD 1945, kedua disusul TAP MPR, tiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah atau permen, terus peraturan presiden atau perpres, yang terakhir yaitu perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Itu silsilah di mana peraturan perundang-undangan dari tertinggi sampai yang terendah. Lanjut ke materi berikutnya, bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, Bapak akan jelaskan prosesnya, yaitu tata cara perubahan undang-undangan ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang 1945 sebagai berikut ya. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, itu yang pertama. Kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Ketiga, putusan untuk mengubah disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari MPR. Terakhir yaitu khusus mengenai bentuk negara kesatuan RI atau Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jika dilakukan perubahan sama aja kita membubarkan negara Indonesia. Poin terakhir atau materi yang terakhir yaitu tentang kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang 1945, di mana poin pertama yaitu tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945, karena ketika kita mengubah pembukaan sama saja kita mengubah semua pasal, semua undang-undang yang telah dibikin pada zaman Belanda. Kemudian tetap mempertahankan NKRI. Poin 3, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, karena di Indonesia ini kita masih menggunakan sistem presidensial karena negara Indonesia dipimpin oleh presiden. Maka dari itu kita masih menggunakan sistem presidensial.
Terus poin terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara addendum. Nah, di sini Bapak menjelaskan addendum itu di mana menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Jadi ketika kita membuat pasal, kita tidak boleh menghapus pasal sebelumnya. Dengan catatan, kita harus menambah tanpa mengurangi pasal sebelumnya. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan dengan cara addendum, kita tidak boleh menghilangkan pasal sebelumnya, tetapi kita harus menambahkan pasal yang kita akan rubah. Oke, itu ringkasan tentang memaknai tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian video dari Bapak, semoga pembelajaran hari ini bisa menyerap atau bisa diserap oleh kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Pak Edian ataupun guru-guru yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.